Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi thayyibin wa sahbihi al-muntajabin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Islam ramah, alhamdulillah berkat rahmat Allah kita masih bisa melanjutkan ngaji Al-Quran Kitab Toleransi selama bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masih bisa mengisi hari-hari di mana kita berpuasa dan beribadah ini dengan berbagi ilmu, dengan terus menebarkan kebaikan kepada siapapun. Alhamdulillah, puji Tuhan bahwa kita masih diberi kesehatan, diberi kemampuan untuk berbuat baik. Maka syukur kita ini mudah-mudahan terus menambah motivasi kita, menambah keinginan kita, kemauan kita untuk berbuat baik kepada siapapun. Tentu di tengah COVID-19 ini kita terus berdoa, mudah-mudahan Allah menolong negeri kita, menolong kita semua diberi kesehatan lahir dan batin, dan insya Allah dalam waktu dekat kita bisa pulih hidup kembali seperti semula. Selawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan syafaatnya selalu bersama kita, pencerahannya selalu menyertai kehidupan kita, karena bagaimanapun ajaran Rasulullah adalah ajaran yang sangat mulia, yang membentangkan jalan yang lurus bagi kita semua untuk menempuh kehidupan yang penuh lika-liku ini. Dan insya Allah kita akan terus berada di dalam jalan yang benar, jalan kebajikan, jalan kemuliaan, jalan kedamaian, dan kita menjadi umat Rasulullah yang betul-betul sebaiknya umat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Sesungguhnya kalian adalah paling baiknya umat yang dihadirkan di muka bumi ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan ngaji Al-Quran Kitab Toleransi, buku yang membedah, menafsirkan, mengkaji ayat-ayat yang secara eksplisit mengajak kita untuk hidup toleran, untuk hidup damai, hidup rukun, menerima dan mengapresiasi perbedaan dan keragaman, hidup berdampingan secara damai, mutual understanding, saling mempunyai pemahaman yang konstruktif. Tentu yang paling penting adalah menggali nilai-nilai toleransi di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Nah, seperti yang saya katakan dalam episode yang lalu, bahwa kita sebagai umat Islam mempunyai keyakinan bahwa Al-Quran ini adalah sumber segala sumber dalam kita meniti dan mengarungi hidup ini. Nah, salah satu ajaran yang begitu terang benderang dan kentara di dalam Al-Quran adalah tentang toleransi. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadi bulan di mana kita bisa lebih meyakini betapa pentingnya toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam kehidupan yang ruang lingkup mungkin yang sangat kecil di tengah-tengah lingkungan kita, hingga pada lingkungan negara bangsa yang lebih luas lagi. Lebih-lebih karena kita memang sangat prihatin. Data menunjukkan bahwa intoleransi, kekerasan, diskriminasi masih menghiasi ruang publik kita, di mana kita melihat intoleransi yang dilakukan oleh sebagian umat
betul-betul sangat memprihatinkan dan menyedihkan bagi kita semua, karena Al-Quran kitab toleransi, ajaran Al-Quran untuk mengamalkan, membumikan toleransi begitu nyata, tetapi kenapa sebagian umatnya cenderung hidup untuk tidak toleran terhadap keragaman, kebinekaan, baik dalam internal mazhab sesama Islam maupun dalam konteks hubungan antar agama dengan umat agama yang lain. Nah, sahabat Islam ramah, mari kita coba menggali pesan yang terdapat dalam ayat di dalam surat Al-Maidah. Nah, memang kalau kita mendengar surat Al-Maidah ini agak deg-degan. Sebenarnya dalam studi saya, kajian kita, surat Al-Maidah ini adalah surat yang di dalamnya memuat begitu banyak pesan toleransi. Bahkan ayat yang satu ini tentang kitab Taurat sebagai petunjuk dan cahaya. Ayat ini betul-betul membuat saya termenung, tertegun, merefleksikan diri, dan sembari mencoba untuk menyegarkan kembali apa sungguhnya dimensi di balik iman, di balik rukun iman. Mari kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warabbaniyuna wal ahbari mastuhfidu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada fala takhshawun nasa wakhshawni wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Nah, ayat ini merupakan ayat yang sangat penting untuk kita renungkan. Nah, ayat ini sebenarnya menjelaskan kenapa kita harus beriman kepada para nabi-nabi terdahulu, dan kenapa kita juga harus beriman kepada kitab suci para nabi-nabi terdahulu. Memang selalu ada yang bertanya bahwa kitab suci agama-agama yang terdahulu, dalam hal ini adalah kitab Taurat atau kitab Yahudi, itu sudah berbeda. Nah, ini kita juga harus mencoba untuk melihat, memahami dalam konteks sejarah, bahwa ketika Al-Quran turun, Taurat atau perjanjian lama yang digunakan oleh orang-orang Yahudi itu adalah perjanjian lama yang seperti ada yang sekarang ini. Tidak ada perbedaan. Nah, oleh karena itu ayat ini memang secara eksplisit, ya, secara terang menderang menegaskan bahwa rukun iman, bahwa kita harus beriman kepada para nabi dan kitab-kitab terdahulu. Dalam artian bahwa karena itu, kenapa kita harus beriman kepada para nabi dan kitab-kitab terdahulu? Tidak lain dan tidak bukan, ini penjelasannya. Inna anzalna taurata fiha hudan wa nur. Bahwa sungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya terdapat petunjuk, hudan, dan cahaya. Bayangkan betapa Al-Quranul Karim sangat mengapresiasi kitab Taurat, kitab yang dipedomani, dipakai oleh orang-orang Yahudi. Al-Quran memberikan apresiasi karena memang kitab itu yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, bagaimana para ulama memahami? Al-Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya menafsirkan kalimat hudan, petunjuk, itu adalah al-khair wal adl. Karena di dalam kitab Taurat terdapat kebaikan dan terdapat keadilan. Jadi itu alasan kenapa Allah menurunkan Taurat, karena dalamnya terdapat kebaikan, terdapat petunjuk, dan terdapat keadilan. Lalu disebutkan nur, cahaya. Cahaya dalam artian bahwa di dalam kitab Taurat terdapat penjelasan tentang hukum-hukum yang diragukan oleh umat Yahudi. Nah, di dalam
sebab-sebab turunnya Al-Quran, Al-Imam Ar-Razi memberikan penjelasan tentang ayat ini, bahwa ayat ini diturunkan dalam sebuah peristiwa ketika ada orang-orang Yahudi yang datang kepada Nabi Muhammad agar ditegakkan hukum kepada orang-orang Yahudi dengan menggunakan hukum Islam pada masa itu di Madinah. Ayat ini konteksnya sangat terkait dengan Madinah, di mana kita tahu bahwa mayoritas orang-orang Madinah ketika Nabi datang adalah orang-orang Yahudi. Dan kitab yang dipakai oleh orang-orang Yahudi di Madinah pada masa itu adalah kitab Taurat ini. Tetapi karena ada kepemimpinan yang tidak adil, yang otoriter, yang zalim, orang-orang Yahudi datang ke Nabi Muhammad agar ditegakkan hukum Islam terhadap orang Yahudi. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad mengatakan, kenapa kamu meminta saya untuk menyelesaikan masalah umat Yahudi? Bukankah sudah ada Taurat yang menjelaskan tentang persoalan-persoalan yang terkait dengan umat Yahudi? Rasulullah justru meminta, inna anzalna taurata fiha hudan wa nur. Sungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, di dalamnya terdapat kebaikan, di dalamnya terdapat keadilan, dan di dalamnya terdapat hal-hal yang sangat jelas terkait dengan hukum-hukum. Maka inilah toleransi Madinah di masa Rasulullah. Toleransi yang tidak hanya dibangun dari spirit kebijakan yang menaungi seluruh kelompok di tengah keragaman dan kebinekaannya, tetapi juga spirit toleransi yang langsung dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan penjelasan kepada orang-orang Yahudi bahwa sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat sebagai petunjuk dan cahaya. Wahai umat Yahudi, kalian semua punya Taurat. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, terdapat kebaikan dan keadilan, hukum-hukumnya sudah jelas, maka kamu berpedomanlah kepada Taurat. Itu kira-kira cahaya ilahi tentang toleransi yang nyata di Madinah pada masa itu. Maka kita sebagai umat Islam juga harus beriman kepada para nabi terdahulu dan juga harus beriman kepada kitab-kitab terdahulu, terutama Taurat, karena di dalamnya terdapat kebaikan, keadilan, dan kejelasan tentang hukum-hukum. Nah, mari kita lihat lanjutan dari ayat ini. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu wa rabbaniyuna wal ahbar bimastuhfidu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Nah, ayat ini penting sekali yang menjelaskan bahwa kitab Taurat itu dijadikan sumber hukum oleh para nabi-nabi. Alladzina aslamu, ini ayat Al-Quran menggunakan aslamu. Maka sebenarnya bahasa Arab itu bahasa yang hamalatu aujuh, kata Imam Ali, yaitu bahasa yang di dalamnya begitu multi perspektif, multi dimensi, multi interpretasi, multi pemahaman, multi pemaknaan. Nah, ayat ini mengatakan bahwa nabi-nabi atau nabi-nabi yang menegakkan Taurat ini adalah alladzina aslamu. Ya, kemudian alladzina aslamu. Jadi mereka ini adalah orang-orang Islam, dalam artian mereka yang berserah diri kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan.
sebagai agama yang mengajak kepada ketauhidan, maka Nabi yang mendapatkan kitab Taurat, Nabi Musa, juga berserah diri. Maka disebutkan dalam bahasa Arab alladzina aslamu, yaitu berserah diri. Nabi-nabi, maka sesungguhnya ajaran Yahudi atau Nabi Musa itu termasuk ajaran Islam dalam artian berserah diri kepada Tuhan. Karena kita yang beragama Islam juga ajarannya adalah berserah diri kepada Tuhan. Lilladzina hadu wa rabbaniyun wal ahbari mastufidu min kitabillah, yaitu di dalam umat Yahudi juga terdapat orang-orang yang alim, orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi. Di antara mereka juga terdapat pendeta-pendeta yang hafal kitab-kitab suci mereka. Maka bagi kita yang mempunyai tradisi hafal Al-Quran, nah ini sama dengan tradisi Yahudi. Maka di Yahudi itu kalau kita tahu ada pesantren-pesantren yang juga menghafal kitab Taurat. Nah ini kenapa dalam tradisi Islam kemudian juga muncul tradisi menghafal Al-Quran. Inilah satu proses akulturasi, perjumpaan tradisi-tradisi di dalam tradisi Yahudi dengan tradisi Islam untuk memelihara kelangsungan dari kitab suci. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita semua bahwa dalam setiap agama akan ada orang-orang yang ilmu, mempunyai keilmuan. Ada ulama dalam bahasa kita, dalam tradisi Islam, dalam setiap agama mempunyai ulama, orang yang ahli agama. Ada pemuka agama yang menjaga kelangsungan dari kitab sucinya. Nah disinilah Bapak Ibu sekalian bahwa sudah menjadi tabiat dan hazanah dalam agama-agama orang-orang yang menghafal kitab sucinya, orang-orang yang berserah diri kepada Tuhan, orang-orang yang menghibahkan dirinya untuk melayani agamanya. Maka benar sekali kaidah yang berbunyi syariatu mangkoblana syar'un lana, bahwa syariat agama-agama yang terdahulu juga menjadi syariat bagi kita. Bagaimana tradisi-tradisi atau ajaran-ajaran agama terdahulu sebelum Islam itu ajaran-ajaran yang di dalamnya juga memuat nilai-nilai kebajikan. Maka kita lihat banyak sekali pandangan-pandangan bahwa agama Islam itu tidak menghapus agama-agama yang ada sebelumnya, tetapi agama Islam melanjutkan, menyempurnakan dari agama-agama terdahulu. Mari kita lihat dalam Taurat. Di dalam Taurat sangat kental sekali tentang ajaran monoteisme, ajakan untuk menyembah, berserah diri kepada Tuhan. Ini salah satu ajaran yang mempunyai kesamaan, kemiripan dengan ajaran Islam. Karena dalam Islam juga mengajak kepada tauhid, kepada monoteisme. Begitu pula ajaran tentang keberpihakan kepada fakir miskin, ajaran tentang sedekah. Ini juga merupakan ajaran yang inheren dalam tradisi orang-orang Yahudi. Dan yang selanjutnya adalah ajaran tentang perdamaian, juga menjadi ajaran yang inheren dalam ajaran Islam. Maka perjumpaan-perjumpaan dalam beberapa hal antara orang-orang Islam dan orang-orang Yahudi ini
menemukan momentumnya dalam ayat ini. Inna anzalna taurata fiha hudan wa nur. Dan kami telah menurunkan Taurat karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Nah, hal-hal yang seperti ini dijelaskan panjang lebar oleh Faisal Hab dalam bukunya Ar-Risalat As-Samawiyah, Al-Quran wa Taurat wal Injil. Ada satu buku yang ditulis secara khusus bagaimana risalah-risalah samawi, perjumpaan-perjumpaan antara Al-Quran, Taurat, dan Al-Injil. Inilah ayat ini dapat menjadi satu justifikasi, penegasan, pengukuhan bagi kita bahwa Taurat di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Di dalam ayat selanjutnya mari kita lihat, fala takhshawun nasa wakhshawni wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Dan janganlah kalian takut kepada manusia dan takutlah kepadaku, dan jangan memperjualbelikan ayatku dengan harga yang murah atau harga yang rendah. Nah, ayat ini juga penting sekali karena bagaimanapun di dalam sejarahnya begitu banyak orang-orang yang tidak percaya kepada kitab sucinya karena ada rezim, ada kekuasaan yang selalu menghalang-halangi agar kitab suci itu menjadi inspirasi bagi pemeluknya dan umat dan penganutnya. Maka Al-Quran sekali menegaskan, janganlah kamu takut kepada manusia. Para ulama, Al-Imam Ar-Razi mengatakan, yang dimaksud jangan takut kepada manusia, jangan takut kepada pemerintah rezim yang otoriter dan despotik dan zalim. Karena bagaimanapun selalu banyak kendala-kendala untuk menjadikan kitab suci itu sebagai sumber inspirasi. Karena ada kekuasaan, ada pemerintahan yang zalim, yang selalu bertindak secara otoriter. Nah, pada zaman Nabi Musa hidup, kita tahu bahwa rezim-rezim penguasa-penguasa adalah penguasa yang despotik. Maka Allah mengingatkan jangan takut dengan rezim-rezim yang otoriter, hendaknya kalian takut denganku dan jangan memperjualbelikan ayat suci. Nah, ini betapa pentingnya bahwa kita semua diperintahkan untuk selalu takut kepada Allah. Takut kepada Allah apabila kita tidak memahami dan mengamalkan isi kandungan kitab suci. Al-Quran sebagai sumber toleransi, maka tanggung jawab kita adalah betul-betul konsisten, konsekuen, serius mengamalkan ajaran toleransi di dalam kitab suci. Maka kita harus takut kepada Allah. Kita harus terus menyuarakan betapa pentingnya toleransi ini. Jangan sekali-kali memperjualbelikan ayat dengan harga yang rendah, menggunakan ayat untuk kepentingan politik, menggunakan ayat untuk memecah belah. Ini yang terjadi dalam era zaman demokrasi sekarang ini. Kita sering melihat betapa ayat-ayat suci Al-Quran diperjualbelikan untuk kepentingan politik, yang tentu kita lihat sangat rendah nilainya. Al-Quran yang mulia, Al-Quran yang menginspirasi, kitab suci yang mempersatukan kita, tetapi digunakan oleh sebagian kelompok. Dan itu juga terjadi pada zaman Nabi Musa, ketika kitab Taurat dipergunakan secara tidak baik untuk tujuan-tujuan terutama oleh rezim-rezim atau kekuasaan pada zamannya. Maka dari itu ayat selanjutnya, "Waman lam yahkum mimma anzalallah fa ulaikumul kafirun," ini harus hati-hati. Kelompok-kelompok yang ingin menyuarakan paham khilafah. Ayat ini berlaku untuk semua agama pada zamannya, tetapi dalam konteks
bukan menegakkan hukum negara, tetapi menegakkan hukum komunitas, kelompok agama. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaikumul kafirun. Dan barang siapa yang tidak menegakkan hukum Yahudi, maka mereka orang kafir. Adalah hukum komunitas agama Yahudi. Kalau dalam bahasa kita misalnya, ya kita punya komunitas NU, punya komunitas Muhammadiyah yang berlaku. Nah, kita orang-orang NU juga mempunyai hukum Allah dalam paham yang dipahami oleh orang-orang NU, itu paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, berlaku pada hukum komunitas kita, bukan hukum yang berlaku dalam sebuah negara. Nah, ayat ini sebenarnya digunakan oleh orang-orang Yahudi fundamentalis di Israel saat ini. Mereka yang ingin menegakkan hukum Yahudi menjadi hukum negara. Nah, sekarang di Israel konstitusinya baru baru diubah, dia baru diamandemen konstitusinya, bahwa dulu konstitusinya adalah negara yang dibangun berdasarkan hak asasi manusia dan melindungi semua kelompok. Nah, sekarang negara Israel adalah negara yang dibangun atas dasar keyakinan paham Yahudi. Nah, orang-orang fundamentalis Yahudi juga sama kelakuannya. Mereka ingin menegakkan hukum agama dalam negara, padahal ayat ini tidak hadir, konteksnya bukan konteks negara. Hadir di Madinah, konteksnya adalah komunitas Yahudi, kelompok Yahudi. Maka setiap agama diberikan hak prerogatif oleh Al-Quran, oleh Allah. Silahkan orang Yahudi menegakkan hukum Yahudi di komunitas mereka masing-masing. Inilah ajaran rahmatan lil alaminnya Islam. Nah, ketika Islam berada di Madinah, menjadi pemimpin di Madinah pada masa itu, maka Islam tidak ingin memaksakan agar orang-orang Yahudi mengikuti hukum Islam. Kata Rasulullah, dengan ayat ini, dengan turunnya ayat ini, silahkan orang-orang Yahudi beribadah, berkeyakinan, berpaham, berhukum sesuai dengan hukum Yahudi. Bayangkan, itulah toleransi Al-Quran. Al-Quran tidak ingin, atau Islam tidak ingin menafikan, menegasikan agama-agama yang terdahulu. Bahkan kita sebagai umat Islam harus beriman terhadap Nabi dan kitab agama-agama terdahulu itu. Jadi ini sekali lagi saya sering katakan bahwa hati-hati dengan membaca wa man lam yahkum ma anzalallah faulaikumul kafirun. Ini ayat bukan untuk kita, tetapi ini ayat untuk orang-orang Yahudi, pengikut Nabi Musa, agar mereka menegakkan hukum Taurat. Dan barang siapa yang tidak menegakkan hukum Taurat, maka mereka adalah orang-orang kafir. Karena itu, sahabat Islam ramah, ayat ini menjadi ayat yang sangat luar biasa. Betapa Al-Quran memberikan apresiasi terhadap kitab Taurat, karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Karena di dalamnya berisi kebajikan, keadilan, dan kejelasan bagi hukum-hukum. Bahkan di dalamnya juga menegaskan sesungguhnya Nabi yang membawa ajaran di dalam Taurat bagi umat Yahudi adalah orang-orang yang Islam, orang-orang yang berserah diri kepada Tuhan. Di dalam umat Yahudi terdapat orang-orang yang menghafal kitab suci Taurat, para pendeta-pendeta, orang yang ahli agama. Mereka juga bersaksi kepada Tuhan. Itu artinya bahwa kita umat agama-agama ini pada dasarnya adalah bersaudara, pada dasarnya adalah mengajak kepada kebajikan, pada dasarnya adalah menyembah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat Islam ramah, marilah kita jadikan bulan Ramadan sebagai bulan toleransi. Kita menghormati, menghargai
agama-agama yang berbeda dengan kita. Umat Islam harus menjadi teladan bagi umat agama-agama yang lain. Jangan ada lagi kecurigaan, kebencian, kekerasan, apalagi terorisme. Mari kita belajar toleransi dari Al-Quran yang luar biasa ini. Insya Allah akan semakin meneguhkan iman kita bahwa Allah menciptakan keragaman di muka bumi tidak sia-sia. Allah menciptakan keragaman agar kita saling bergandengan tangan, agar kita saling bergotong royong, agar kita saling menghormati dan tolong menolong. Insya Allah kita akan lanjutkan esok hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.